Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siyadatul habaib wal masyaikh wal ulama wal dakatirah wal asatidh wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Saya ingin ingatkan diri saya dan semua yang ada di sini apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Dalam ayat ini Allah sendiri yang menyatakan inna nahnu, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra salah satu nama daripada Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an memiliki banyak nama. Salah satu namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah az-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di mana Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga Al-Quran. Saudara, kenapa di awal ayat ini Allah memilih kata nahnu, inna nahnu. Allah memilih kata nahnu, Allah tidak memilih kata ana. Nahnu kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kami. Maka di sini ada dua jawaban yang menarik. Yang pertama, bahwa lafaz nahnu fil lughatil arabiyyah ini biasa digunakan li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan adat, tapi untuk menunjukkan ta'zimillah Subhanahu wa taala, untuk kita mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan Allah Maha berhak untuk menggunakan nahnu untuk zatnya, saudara. Itu yang pertama. Tapi ada rahasia lain kedua yang juga perlu kita sama-sama menghayatinya, saudara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan nahnu, ada isyarat. Berarti di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Baik dalam penurunan Al-Qur'an maupun di dalam penjagaan Al-Qur'an. Di dalam menurunkan Al-Qur'an unsur lain yang Allah libatkan. Pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah libatkan, Allah tugaskan untuk melakukan proses pewahyuan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah menerima proses pewahyuan Al-Qur'anul Karim, beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Di mana kemudian para sahabatnya menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita melalui proses pewahyuan, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sedemikian rupa. Inilah unsur-unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan Al-Qur'an hingga sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagian berikutnya adalah ternyata yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dalam soal penurunan Al-Qur'an. Karena berikutnya Allah menyatakan wa innalahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaga bagi Al-Qur'an. Nah, di dalam menjaga Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata inna. Lagi-lagi Allah menggunakan kata kami, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam menjaga Al-Quran
Allah juga melibatkan unsur-unsur lain. Allah pilih, Allah berikan tugas kepada mereka untuk menjaga Al-Quran. Nah, siapa di antara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran? Al-Huffaz. Mereka-mereka yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, di seluruh dunia ini Allah anugerahkan kepada mereka hafalan Al-Quranul Karim. Berarti mereka dipilih oleh Allah ikut menjadi penjaga Al-Quran. Subhanallah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran sejak awal, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini, mahfuzun fi suduril muslimin. Mahfuzun fi sudur, bukan mahfuzun fi sutur, saudara. Jadi Al-Quran bukan hanya yaitu tersimpan di balik lembaran-lembaran mushaf, saudara. Tapi yang lebih utama lagi adalah Al-Quran disimpan oleh Allah di dada-dada orang yang beriman. Makanya mari kita lihat sepanjang sejarah kolonialisme, saudara. Tatkala negara-negara barat melakukan gelombang penyerangan terhadap negeri-negeri Islam, yang pertama mereka sita, kumpulkan dan bakar adalah mushaf Al-Quran di berbagai negeri. Ya, mereka menginginkan tatkala mushaf Al-Quran itu dibakar di berbagai negeri, maka Al-Quran akan hilang dari tengah umat Islam. Karena mereka, orang-orang musuh-musuh Islam ini sadar betul bahwa Al-Quran itu adalah golbul Islam. Al-Quran itu adalah jantungnya Islam. Kalau ingin menghancurkan Islam, hancurkan Qurannya. Kalau ingin merusak Islam, rusak Al-Qurannya, saudara. Maka itu di benak mereka pikir dengan membakar Al-Quran, memusnahkan mushaf Al-Quran di berbagai negeri yang mereka lakukan gelombang serangan habis-habisan. Mereka pikir dengan itu Al-Quran akan hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu disimpan oleh Allah bukan hanya fis sutur, tapi Allah simpan fis sudur, fis suduril mukminin. Allah simpan di dada, di jiwa daripada orang-orang yang beriman. Jutaan mushaf mereka bakar, tapi ternyata Al-Quran tetap tidak hilang. Kenapa? Al-Quran terjaga dalam hafalan umat Islam. Al-Quran terjaga dalam dada umat Islam. Al-Quran terjaga dalam jiwa-jiwa umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga begitu satu mushaf dibakar, besok umat Islam bisa membuat mushaf yang lainnya. Begitu 1 juta mushaf dibakar, besok umat Islam bisa mencetak, menulis kembali, yaitu mushaf Al-Quran yang berasal dari hafalan mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita enggak usah khawatir, Al-Quran ini, saudara, sampai hari kiamat akan tetap dijaga oleh Allah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat abadi. Mukjizat abadi. Kenapa kita katakan mukjizat abadi, saudara? Karena Al-Quranul Karim tetap bisa disaksikan sebagai mukjizat, tetap bisa dirasakan sebagai mukjizat sepanjang zaman. Ini perlu kita garis bawahi, saudara. Mukjizat Nabi banyak. Ada air jernih yang keluar dari jari jemari Nabi. Ada bulan yang bisa dibelah. Begitu banyak mukjizat yang Allah berikan. Tapi jangan lupa, semua mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan dan dirasakan oleh mereka yang hidup di zaman Nabi, saudara. Hanya bisa dilihat, dirasakan oleh mereka yang ada dulu bersama Nabi, ikut menyaksikannya. Sementara saat ini kita hanya mendengar ceritanya, saudara, sebagai fakta sejarah. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat tetap bisa dilihat, tetap bisa didengar, tetap bisa disaksikan, tetap bisa dirasakan mukjizatnya, saudara, sepanjang zaman oleh seluruh pengikut Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sepakat para ulama menyebut Al-Quran sebagai al-mu'jizatul kubra, sebesar-besarnya mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi saya sampaikan, saudara, musuh-musuh Islam selalu berpikir dan selalu berusaha bagaimana Al-Quran ini akan hilang dari tengah umat Islam. Nah, setelah mereka gagal menghancurkan fisik dari mushaf Al-Quran, karena umat Islam jutaan yang menghafal Al-Quran, akhirnya mereka mulai berpikir cara lain. Dan itu terjadi, saudara, di awal daripada abad ke-19, di awal tahun 1800-an. Muncullah para mustasyrikun, muncullah para orientalis
Saudara, mereka mencoba untuk menggunakan cara lain bagaimana Al-Quran ini hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Caranya mereka baca Quran, mereka pelajari Al-Quran, mereka gali Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari celah mana yang bisa diserang oleh mereka, untuk menimbulkan tasykik, untuk membuat umat Islam meragukan Al-Quran. Masya Allah, serangan ini begitu dahsyat. Ini serangan keilmuan. Mereka melancarkan al-ghazwul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran. Saudara, mereka tanamkan keraguan di tengah-tengah umat Islam terhadap Al-Quran mereka, terhadap Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam, saudara. Jadi mari kita lihat, mereka korek, mereka cari bagaimana kesalahan daripada Al-Quranul Karim. Tapi alhamdulillah, semakin mereka gali Al-Quran, semakin mereka cari Al-Quran, bukan celah yang mereka dapat, bukan kesalahan yang mereka dapat, bahkan makin terungkap keajaiban-keajaiban dan keagungan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno itu. Udah, kemudian yang berikutnya jangan lupa, karena tadi saya dengar di sini datang dari berbagai daerah. Tolong para penghafal Quran yang sudah lulus, yang sudah kembali ke daerahnya, tolong sebarluaskan itu Al-Quranul Karim. Sebarluaskan ilmu Anda. Sebarluaskan. Berikan kabar gembira kepada seluruh umat Islam bahwa kitab suci Al-Quran begitu agung, menjadi mukjizat abadi, mukjizat yang paripurna, mukjizat kubra yang terbesar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Kasih kabar gembira kepada seluruh umat Islam yang ada di kampung-kampung Anda, tempat tinggal Anda, bahwa beruntung mereka menjadi pengikut Nabi yang memiliki Al-Quranul Karim. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi betul yang dikatakan Profesor Dr. Zaid tadi, begitu juga yang disampaikan oleh yang lainnya. Jangan sampai setelah selesai wisuda kemudian nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan. Sayang sekali. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.